Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Mahkamah Konstitusi menerima 277 pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU hingga Senin 25 Maret 2024. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut tidak semua aduan akan ditangani MK. Mahkamah Konstitusi akan mengkaji terlebih dahulu seluruh permohonan. Dari 277 daftar pengajuan permohonan, 263 diantaranya pemilu legislatif DPR dan DPRD, 2 pilpres dan 12 calon anggota DPD. Ada 277 pengajuan permohonan, 263 diantaranya itu DPR, DPRD, 2 pilpres dan 12 calon anggota DPD. Tapi itu memang belum mencerminkan jumlah perkara ya. Karena memang setelah ini nanti kami akan telaah dulu permohonan-permohonan ini sehingga firm betul nanti berapa jumlah perkara yang harus diregistrasi. Jadi 277 itu belum sepenuhnya mencerminkan jumlah perkara. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 3 hakim untuk memimpin sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2024. Ketiganya akan menjadi ketua di 3 panel. Mereka adalah Suhartoyo, Saldi Isra, dan Arief Hidayat. Tim hukum paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah mengajukan gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis lalu 21 Maret. Adapun isi gugatan Timnas Amin diantaranya meminta dilakukan pemilu ulang dan meminta Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Sidang pertama gugatan hasil Pilpres akan digelar Mahkamah Konstitusi Rabu mendatang. Lalu seberapa yakin pembuktian yang akan dilakukan pada pemohon? Kami bahas bersama tim hukum Timnas Amin Zuhad Aji Firmantoro dan juga Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran Fritz Edward Siregar. Selamat sore Abang Fritz dan Mas Zuhad, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Bang Haji. Mas Zuhad, ini sudah ada konfirmasi ya jadwal sidang pertama di Mahkamah Konstitusi betul 27 Maret 2024? Ya Mbak, berdasarkan PMK 1 2024, sidang pertama itu akan dimulai tanggal 27 besok. Oke, ini kan sudah melampirkan berkas-berkas. Bukti-bukti gugatan yang akan dibawa ke MK apa saja nih? Ya pada umumnya Mbak, kita akan membawa saksi dan alat bukti lainnya berupa surat dan keterangan-keterangan tertulis. Juga tidak lupa kita juga menghadirkan ahli. Yang semuanya sudah kita siapkan. Oke, ini kan ada saksi, ahli, dan juga beberapa bukti-bukti. Bocoran dong, ada berapa orang sih sebenarnya saksi ahli dan saksinya? Saksi kita sebenarnya banyak Mbak, bisa ratusan. Berapa? Tapi Berapa? kan persoalannya yang akan memberikan kesaksian di sidang berapa orang? Ya itu dia, persoalannya kan begini Mbak, persidangan kita itu waktunya terbatas, hanya 14 hari kerja. Betul. Nah, dengan hanya 14 hari kerja itu, kemudian Mahkamah Konstitusi membuat peraturan pembatasan terhadap jumlah saksi yang bisa dihadirkan di muka sidang. Nah, jumlah saksi yang dihadirkan di muka sidang, informasi terakhir itu jumlahnya hanya 15, paling banyak. 15, ini termasuk ahli ya? Ya, kalau tidak salah begitu, termasuk ahli kalau tidak salah. Enggak ada, ahli kan 2 tuh, ahli 2. Oke, berarti 15 saksi, 2 ahli. Ya. Kalau dari saksinya sendiri dari kelompok mana saja nih? Atau dari perorangan mana saja? Berasal dari mana lah? Kalau tidak mau sebut nama. Oke, jadi kan berkali-kali saya bilang ya, identitas itu kita jaga betul sampai nanti hari H insya Allah. Tetapi kalau diidentifikasi, kira-kira kita akan menghadirkan saksi itu misalkan dari saksi fakta, beberapa penyelenggara pemilu itu yang menyaksikan adanya beberapa pelanggaran di level TPS atau di level kecamatan. Ada juga orang yang kemudian melihat beberapa kecurangan lain, misalnya pencoblosan surat suara di luar TPS, gitu-gitu lah Mbak. Oke, Abang Fritz, ini kan permohonannya cukup dikatakan tinggi sekali ya.
Gibran didiskualifikasi. Tanggapan Anda dan juga persiapan yang dilakukan apa nih? Ya, bersama ini Mbak, kami juga mau menyampaikan bahwa nanti pada pukul 9 malam, kami tim advokasi hukum Prabowo Gibran akan datang ke Mahkamah Konstitusi. Untuk? Kami untuk memberikan surat bahwa kami mengajukan diri sebagai pihak terkait. Nanti tim hukum yang dipimpin oleh Prof. Yusril, kami akan datang ke Mahkamah Konstitusi pukul 9 atau 21.00. Jadi boleh nih Kompas juga datang untuk melihat bagaimana proses nanti di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, terkait dengan apa yang diinginkan dan paslon 3. Sebenarnya kan kami bertemu dengan Bang Haji ini sudah lama kan, Mbak? Kan bukan sekali nih. Jadi kan kita sudah bisa lah nih menebak-nebak nih, udah bisa melihat arah daripada diskusi kita bersama dengan paslon 1 dan paslon 3 selama dalam berbagai proses pasca ataupun sebelum hari pemungutan suara. Jadi kami sudah bisa sebenarnya udah bisa punya bayangan kira-kira bentuk permohonan paslon 1 dan paslon 3 pada saat paslon 1 dan paslon 3 mengajukan permohonan di MK. Jadi kami sebenarnya sudah juga membuat draft. Kami sudah membuat draft jawaban. Jadi sudah punya jawaban nih kira-kira nih Bung Haji sebelum kami mendapatkan surat permohonan. Oh kira-kira tidak jauh dari kita punya perkiraan. Ada soal penghitungan suara, ada soal bansos, ada soal ketidaknetralan penyelenggara. Kira-kira seperti itu ya, Bang Haji. Okay. Itu kan kira-kira dia punya tipologi dari permohonan yang diajukan oleh paslon 1. Oke, Mas Zuhad, ini kan permohonannya adalah PSU tanpa Gibran Rakabuming Raka. Ini nanti di dalam gugatannya sendiri apakah kembali ke putusan MK yang lalu atau gimana? Enggak, Mbak. Sebagai sebuah syarat material, kan putusan 90 itu sudah final and binding. Betul. Kita nggak otak-atik itulah. Kita nggak otak-atik itu. Yang kita soal itu kan bagaimana salah satunya yang menyangkut Pak Gibran ini kan, bagaimana kemudian proses pendaftaran beliau itu kan melanggar peraturan. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh DKPP. Nah, problemnya kenapa nggak DKPP memutus sekaligus untuk mengatakan bahwa Gibran juga tidak memenuhi syarat material di dalam atau syarat formal dalam proses pendaftaran? Ya kan karena memang wewenangnya DKPP tidak ada sampai sejauh itu. Nah karena itulah kemudian kita meminta nih keadilan supaya Mahkamah Konstitusi itu masuk ke dalam ruang-ruang kosong ini gitu. Yang tadi DKPP tidak punya wewenang, nah ini Mahkamah Konstitusi ini peluangnya supaya proses pemilu kita ke depan itu tetap terjamin integritasnya, kemartabatannya. Sebab nggak mungkin Mbak ada hasil pemilu yang baik diperoleh dengan proses yang buruk, itu kan sesuatu yang nggak mungkin. Oke, Dilihat jadi dari Anda sisi manapun kan nggak bisa. Oke, gimana Bang Frits? Yang dipersalahkan adalah prosesnya nih saat pendaftaran Gibran beberapa waktu lalu. Sebenarnya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh juga Bung Haji, Mbak, bahwa putusan MK 290/2023 kan sudah terkonfirmasi oleh putusan 145/2023 dan putusan 154 tahun 2023. Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa putusan 90/2023 terkait syarat umur dan yang telah pernah menjadi kepala daerah itu adalah keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ini itu dulu, satu dulu. Jadi kita tidak bisa berbicara mundur lagi karena itu sudah disahkan kembali melalui 2 putusan. Dan terkait dengan putusan DKPP adalah putusan terkait seseorang, bagaimana pelanggaran etika dan itu ditujukan kepada pribadi ketua dan anggota KPU dan itu tidak berhubungan dengan surat yang dikeluarkan oleh sebuah kantor. Sebuah surat yang sah dikeluarkan oleh lembaga yang sah. Karena memang wewenang DKPP kan di situ, tetap Pak. itu sah, tetap menjadi kewenangan, tetap menjadi sesuatu yang karena sah. wewenang Jadi DKPP sebuah keputusan kan KPU itu Mbak tetap Mbak tidak bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maaf, oleh DKPP misalnya. DKPP. Jadi sama yang kemudian kan dibilang Bung Haji, wah itu karena ada putusannya DKPP maka putusan ataupun keputusan daripada KPU itu batal harusnya. Kami mengatakan ini salah kamar, Mbak. Seharusnya misalnya kalau misalnya paslon 1 merasa bahwa ada kesalahan, silakan
membawa itu kepada proses sengketa proses misalnya, apakah Nah, itu kalau dibuka ya, kepada itu kebenaran sudah ada membawa banyak ke keberatan loh Bang, Bawaslu, waktu proses atau itu, dibawa KPU itu. dibawa ke petun. Jadi kan Kita sudah ada sudah kamar-kamar ya Mbak. Kamar untuk etika itu ada di KPU, ada berada di DKPP, dan juga sengketa proses apabila ada sengketa pencalonan ya, kita mengatakan ini sengketa pencalonan itu ada di Bawaslu. Sekarang pertanyaannya, apakah paslon 1 sedang membawa itu ke Bawaslu? Sepertinya kan belum. Nah, Oke, ini kan gimana di Mas Zuhad? Mahkamah Gimana Konstitusi. tanggapi, silakan. karena kita itu selalu digiring gini loh Mbak, seolah-olah kalau kita tidak pernah melaporkan pelanggaran yang terjadi lalu dianggap masuk ke MK ini nggak bisa gitu, nggak sah dan seterusnya gitu ya. Padahal Mbak bisa membayangkan nggak kira-kira kalau setiap pelanggaran itu harus dilaporkan oleh paslon 01. Jadi Pak Anies itu harus melapor setiap kali ada pelanggaran, Pak Anies yang melapor. Padahal laporan di Bawaslu, laporan DKPP, bahkan keberatan-keberatan di KPU itu sudah dilakukan oleh banyak orang. Tidak harus juga 01 atau Pak Anies tadi ya datang terus ke Bawaslu, datang ke DKPP. Ya nggak bisa kampanye kalau kayak gitu, Bang. Ini kan Iya. soalnya Tapi adalah kan ada pengacaranya kan ada pengacara yang dapat melapor. Tapi kan bagaimana Nah, ada tapi kan sebuah pelanggaran temuan, itu silakan kan mempergunakan tidak jalur yang juga ada, Bang. terjadi di depan mata para pengacara kan, Bang. Pelanggaran itu terjadi di luar jangkauan dari pengacara atau tim hukum kita. Sehingga kita cek aja deh kalau di Bawaslu itu ada banyak laporan di situ kok soal banyaknya kecurangan. Tapi berkali-kali terkonfirmasi oleh putusan DKPP bagaimana Bawaslu ini bekerja kadang tidak profesional gitu, sehingga membuat kita ini nggak bingung nih sekarang. Tidak profesionalnya dalam hal apa? Sudah memasukkan Mbak, silakan cek di DKPP Mbak. Ketua Bawaslu itu berkali-kali kena tegur oleh DKPP gara-gara ada laporan yang penanganannya tidak dilakukan secara profesional gitu. Kami tidak bicara atas dasar asumsi. Ada putusan DKPP berkali-kali, KPU juga melakukan hal yang sama. Ini kan sebenarnya yang membahayakan pemilu kita, Mbak. Di mana penyelenggara pemilu itu sudah dikenai sanksi berkali-kali, dinilai tidak berintegritas, tidak profesional, tapi tetap menyelenggarakan pemilu. Nah, hasilnya kan menjadi, menurut kami agak berbahaya gitu. Legitimasi hasil perolehan yang pemilu yang diselenggarakan oleh orang dalam tanda kutip ya, oknum-oknum yang kurang profesional tadi, itu kan juga harusnya kita pertanyakan akhirnya, terpaksa gitu. Kita pertanyakan hari ini. Gitu. Oke, Bang Frits, bagaimana ada legitimasi pemilu yang dianggap tidak tepat atau dipertanyakan? Tidak legitimate. Saya melihat bahwa Mbak, ini ada dua hal yang tidak saling berhubungan. Pertama, soal dengan pelanggaran etika. Pelanggaran etika itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang menyangkut pribadinya sebagai seorang pribadi. Sedangkan legitimasi pemilu, kita akan bisa melihat apakah ada komplain mekanisme, bagaimana soal DPT-nya, apakah ada hak orang yang tidak dapat bisa mencoblos, bagaimana proses rekapitulasinya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa karena penyelenggara pemilu itu dapat bertindak semaunya. Tidak, ada jalur etika yang harus mereka patuhi. Tetapi itu kan adalah persoalan etikanya. Legitimasi pemilu itu sudah ada komplain mekanismenya melalui Bawaslu dan soal pelanggaran. Mbak, kita ke Bawaslu itu bukan hanya soal satu hal. Ada sengketa proses, ada sengketa pencalonan, ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana. Begitu banyak ruang-ruang yang dapat dipergunakan oleh paslon. Dan juga baru nanti kita memiliki ada namanya Mahkamah Konstitusi soal sengketa suara. Jadi legitimasi pemilu apabila kita bisa melihat ada proses, kan proses pemilu itu panjang, Mbak. Bukan hanya pada hari pemungutan suara, ada masa kampanye, ada masa distribusi logistik, ada pemilihan penyelenggara, itu kan bagian daripada proses pemilu. Jadi jangan kita langsung mengatakan bahwa legitimasi pemilu kita menjadi kacau dan berantakan karena ada pelanggaran etika yang terkena kepada penyelenggara pemilu. Baik, Mas Zuhad, itu semua sudah kita jalani loh, Mbak. Proses pelaporan, lalu proses gugatan.
di Bawaslu, di DKPP, bahkan keberatan kita ke KPU itu sudah kita kerjakan, Bang. Terakhir gini, Mas Zuhad, ini kan target Anda memenangkan gugatan di MK, tapi dibutuhkan 50% lebih kalau nggak salah ya untuk provinsi di Indonesia untuk membuktikan adanya kecurangan. Menurut Anda siap? Baik, Mbak, kecurangan ini yang sedang kita ajukan ke MK ini, kan kecurangan pelanggarannya bukan soal semata-mata soal hasil lalu jangkauan yang kemudian kita akan digiring lagi ngomong soal TSM gitu ya. Tetapi ini kan jauh lebih mendasar daripada itu. Ini sudah istilah kita itu. Ini kejahatan terhadap konstitusi boleh kita bilang sebetulnya. Karena konstitusi sedang dimain-mainkan dalam proses dalam proses pendaftaran misalkan ya. Lalu konstitusi kan gini, kalau kita tadi dikutip soal putusan MK 141, itu kan MK jelas bilang bahwa tafsir usia 40 tahun itu MK itu hanya memaknai masalah akan diaktifkan atau mulai digunakan pemilu tahun ini atau pemilu tahun 2029, itu urusan pembuat peraturan eksekutif. Baik. Jadi MK tidak mewajibkan loh untuk menggunakan tafsir atau makna 40 tahun atau disepadankan dengan kepala daerah itu harus digunakan pada pemilu kali ini. Oke, baik, kami tangkap Mas Zuhad. Terakhir singkat saja, Bang Frits, bagaimana sikap sebagai pihak terkait untuk menghadapi sidang di 27 Maret 2024? Konstitusi sudah diturunkan ke dalam Undang-Undang Pemilu, Mbak. Undang-Undang Pemilu merupakan penjabaran daripada konstitusi. Dan Undang-Undang Pemilu itu merupakan produk dari partai politik dan juga pemerintah. Partai politik yang ada di paslon 1 dan juga paslon 2 dan di paslon 3. Itu rambu-rambu yang sudah kita sepakati bersama. Kenapa kita keluar daripada rambu-rambu yang sudah kita sepakati? Undang-Undang MK dan Undang-Undang Pemilu. Terkait bagaimana menghadapi di sengketa PHPU di Pilpres, tentu saja kami siap. Jauh lebih siap. Karena sudah menyiapkan data, menyiapkan bukti, dan kami juga siap untuk bagaimana nanti kami bertemu di sana. Baik, kita nantikan 27 Maret 2024 dan nanti keputusannya akan ada di tanggal 22 April 2024. Terima kasih Bang Frits Edward Siregar dan juga Mas Zuhad Aji Firmantoro sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih, Mbak.